Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi teman-teman dan Bapak dosen semua yang sedang melihat video ini. Perkenalkan, kami kelompok 1 mata kuliah Fisika Umum dari kelas Pendidikan Matematika 2021C Universitas Negeri Surabaya. Di kelompok 1 ini kami akan menjelaskan tentang bab vektor dan bab kinematika partikel. Oke, next. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Natasha Tarno Putri dengan NIM sekian 065. Saya bertugas menjelaskan materi 1 subbab 1 vektor dan materi 1 subbab 2 penjumlahan vektor. Yang kedua ada Ilma Nuril Takwim yang akan menjelaskan materi 2 subbab 5 gerak melingkar beraturan. Dan yang ketiga ada Putri Dwi Junianti yang akan menjelaskan materi 2 subbab 3 gerak dengan percepatan konstan. Lalu ada Clarida Cahya Ayuning-Hyun yang akan menjelaskan materi 2 subbab 2 gerak dengan kecepatan konstan. Dan ada Ifah Rusdatul Ummah yang akan menjelaskan materi 2 subbab 1 posisi kecepatan dan percepatan. Lalu ada Aufal Marom yang akan menjelaskan materi 2 subbab 6 gerak relatif. Ada Siti Farida yang akan menjelaskan materi 2 subbab 4 kombinasi gerak, dan ada Dineke Syabina yang akan menjelaskan materi 1 subbab 3 perkalian vektor. Oke, lanjut. Ini adalah bahasan yang akan kita bahas, yaitu bab 1 vektor dengan subbab 1.1 vektor, 1.2 penjumlahan vektor, 1.3 perkalian vektor. Selanjutnya ada bab 2, kinematika partikel dengan subbab 2.1 posisi kecepatan dan percepatan, yang 2.2 gerak dengan kecepatan konstan, 2.3 gerak dengan percepatan konstan, 2.4 kombinasi gerak, 2.5 gerak melingkar beraturan, 2.6 gerak relatif. Sebelum masuk ke penjelasan utama, kenapa sih kita harus belajar tentang bab ini, bab vektor dan kinematika partikel? Yang pertama, kita harus belajar vektor, karena vektor ini bermanfaat sebagai dasar terciptanya teknologi, baik transportasi untuk keperluan mesin pesawat, kapal, itu semuanya menggunakan dasar vektor. Navigasi ini berperan dalam penentuan arah pada gerak kapal laut, gerak kapal selam, dan gerak pesawat, serta informasi digital, yang ini berperan dalam terbentuknya suatu desain. Itu juga fisika sangat berperan, terutama vektor berperan dalam hal tersebut. Oke, next. Kenapa kita harus belajar kinematika? Kinematika berfungsi untuk memprediksi gerak partikel yang saling berhubungan dengan partikel lain. Gerak itu meliputi lintasan atau jarak yang ditempuh, kecepatan, dan percepatan. Kinematika juga bermanfaat bagi seorang engineer dalam menentukan prediksi gerakan partikel sebelum komponen mesin dijalankan. Jadi kinematika ini utamanya itu bermanfaat buat para teknisi yang akan membuat suatu mesin untuk memudahkan kegiatan kita maupun untuk menjalankan suatu mesin. Oke, lanjut. Selanjutnya ada materi 1.1 yaitu vektor. Pembahasan vektor secara umum dijelaskan oleh saya sendiri dengan NIM 21030174065 Natasha Tarno Putri. Sebelumnya kita menuju ke pengertian vektor ya. Dalam fisika, besaran itu ada dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Sebelum ke besaran vektor, saya ulang kembali tentang besaran skalar yang sudah dipelajari di kelas 10.
Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar atau nilai atau magnitudo dan tidak memiliki arah. Jadi, besaran skalar ini tidak memiliki arah atau sudut yang menunjukkan kemana besaran itu pergi. Jadi kayak massa, untuk suatu massa yang sekian kilogram itu tidak memiliki arah. Misalnya kayak kita punya massa tubuh itu 50 kilogram. Itu kan nggak ada arahnya teman-teman ya. Jadi dia itu cuma 50 kilogram gitu aja. Untuk suhu juga tidak punya arah. Suhu hanya sekian derajat Celcius gitu, tidak ditentukan arahnya. Lalu kita ke pengertian vektor, yaitu besaran yang memiliki arah dan besar. Besar di sini artinya nilai suatu ukuran di situ. Contohnya adalah gaya, kecepatan, percepatan, dan sebagainya. Jadi di sini kita bisa dibahas gaya itu misalnya kayak kita akan mendorong lemari dengan bantuan gaya 50N. Ke mana? Ke timur, ke barat, atau nanti ada suatu tarikan tali itu dengan sudut berapa. Jadi dia itu punya arah. Jadi sekian N ke kiri itu sudah beda dengan sekian N ke kanan. Begitu. Next. Untuk penulisan vektor, ada kaidah penulisan vektor. Yang pertama adalah kalau besaran skalar ditulis biasa aja, karena itu adalah bentuk digital, jadi F di italic gitu untuk penulisan rumus seperti biasa. Terus untuk penulisan vektor, vektor ini biasanya di bold atau diberi tanda panah di atasnya. Nah, untuk panah biru itu artinya panah biru itu sepanjang apa, itu adalah nilai vektor. Jadi misalnya panah biru itu sekian sentimeter. Ibaratkan panah biru adalah 5 cm, arahnya ke kanan. Berarti itu 5 cm ke kanan, dan yang panah oranye itu adalah kita misalkan dia adalah 2 cm ke kanan bawah. Jadi meskipun punya ukuran, tapi mereka punya arah. Jadi arah ke kanan atau ke kanan bawah. Nanti ada sudut yang akan dibahas juga. Oke, lanjut. Ada vektor satuan. Jadi vektor satuan ini apa? Vektor satuan adalah vektor yang bila nilai atau besarnya dihitung bernilai satu satuan. Jadi pada 2 dimensi ada vektor satuan I dan J, yaitu I adalah penyebutan satuan vektor yang ada di sumbu X, dan J adalah penyebutan satuan vektor yang ada di sumbu Y. Dan pada 3 dimensi ada 3 sumbu, yaitu X, Y, Z, dengan I penyebutan vektor di sumbu X, J penyebutan vektor di sumbu Y, dan K penyebutan vektor di sumbu Z. Lanjut. Nah, untuk menyatakan arah dan besar vektor dalam vektor satuan itu, di situ ada vektor A yang terletak di koordinat 4,3, yang artinya titik A itu berada pada titik 4 pada sumbu X, dan titik A itu berada pada titik 4 di sumbu Y. Jadi A adalah 4,3. Nah, untuk penyebutan vektor satuannya, karena dia adalah 4 satuan di sumbu X, maka kita sebut dia 4I. Dan dia 3 satuan di sumbu Y, maka plus 3J. Dan untuk vektor B, terletak di titik min 4, negatif 4,3. Karena dia ada di sumbu X negatif, maka dia terletak di titik negatif 4, penyebutan vektor satuannya pun menjadi negatif 4I plus 3J, karena 3 tetap di sumbu Y, jadi penyebutannya pakai J. Jadi titik B dalam vektor satuan disebut min 4I plus 3J. Selanjutnya, menentukan arah vektor. Biasanya kalau tidak diketahui vektor itu ada di titik mana di sumbu X sama Y, kita bisa memakai komponen vektor arah A di sumbu X, yaitu rumusnya adalah AX sama dengan A cos theta. Jadi jika hanya diketahui panjangnya,
atau besarnya, seperti panah merah itu A. Nah, itu kita mencari A di sumbu X ini di titik berapa, itu dengan rumus A cos theta, itu ada nilai AX. Dan untuk mencari A di sumbu Y ini berapa, kita pakai AY sama dengan A sin theta. Karena di grafik kedua udah diketahui A di sumbu X itu berapa, ada 4, dan A di sumbu Y itu berapa, ada di titik 3, maka kita tidak perlu mencari komponen vektornya. Langsung kita cari ke besar vektornya. Jadi rumus besar vektor itu adalah AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Langsung kita aplikasikan ke dalam rumusnya. Besar vektor A adalah AX-nya bernilai 4 dan AY-nya bernilai 2, maka akar dari A kuadrat ditambah 3 kuadrat. Akar dari akar dari 16 ditambah 9. 16 tambah 9 adalah 25. Nah, itu di akar, jadi akar 25 adalah 5. Lalu untuk besar vektor B, karena nilai Bx-nya adalah min 4, berarti kita kuadratkan akar dari min 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Min 4 kuadrat itu tetap 16 sama kayak 4 kuadrat, dan plus 3 kuadrat itu 9. Jadi 16 tambah 9 adalah 25. Akar 25 sama dengan 5. Jadi besarnya sama, tapi arahnya berbeda. Itu poinnya di vektor itu. Oke, lanjut. Next. Oke, ada masih dalam menyatakan arah dan besar vektor lagi. Jadi arah vektor ini adalah sudut yang dibentuk vektor terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X ya. Kalau memang mintanya sudut yang dibentuk vektor dalam sumbu Y, itu berarti kita pakainya yang sumbu Y. Tapi pada umumnya arah vektor itu sudut yang dibentuk vektor terhadap sumbu X. Untuk mencari sudut yang dibentuk, bisa pakai rumus tan theta sama dengan AY per AX. Jadi ini tetap pakai titik yang ada di sumbu Y sama sumbu X ya. Jadi untuk vektor A itu arahnya atau sudutnya itu tan theta sama dengan 3/4, karena AY-nya bernilai 3 dan AX-nya bernilai 4. Tan 3/4 itu sama dengan 37 derajat. Jadi tetanya bernilai 37 derajat. Untuk B, rumusnya sama, tan theta sama dengan 3/min4. 3/min4 ini nilainya kan sama kayak min 3/4. Jadi tetanya itu sebenarnya tetanya itu negatif 37, tapi karena itu adalah satu garis sumbu X, berarti 180 dikurangi 37 adalah 143. Jadi tan negatif 3/4 itu 143 derajat. Lalu kita akhirnya beralih ke vektor satuan. Vektor satuan itu simbolnya adalah A, pakai topi gitu simbolnya. A sama dengan A tebal. A tebal itu adalah nilai vektor satuan IJ tadi per besar vektor A. Jadi A sama dengan 4I plus 3J per 5. 5 ini didapat dari kita menghitung di slide sebelumnya ya. 4I per 5 adalah 4/5I, dan 3J per 5 adalah 3/5J. Jadi nilai vektor satuannya A adalah 4/5I dan 4/5I plus 3/5J. Lalu untuk mencari besarnya, sama seperti rumus pada umumnya, yaitu AX kuadrat plus AY kuadrat. Nah, karena I adalah nilai vektor pada sumbu X, maka AX-nya dimasukkan 4/5. 4/5 kuadrat ditambah 3/5 kuadrat sama dengan 16/25 kuadrat. 16/25 ditambah 9/25. Hasilnya adalah akar 25/25, yaitu akar 1. Jadi nilai vektor satuannya adalah 1. Sesuai pengertiannya, vektor satuan adalah vektor yang besarnya satu satuan. Jadi dapat diaplikasikan
pembuktiannya di sini. Oke, next. Yang selanjutnya adalah ada materi 1 subbab 2, yaitu penjumlahan vektor. Ini ada rumus untuk resultan vektor, ada cara jajaran genjang, dan cara segitiga poligon yang dapat diamati di sini. Next. Itu di slide sebelumnya itu menggunakan 2 panah vektor, dan itu cukup dasar, tinggal dijumlah aja dan dilihat panjangnya berapa, dan bagaimana jika kita membahas yang langsung menggunakan 3 panah vektor. Jadi ada vektor A yang diketahui besarnya 30 dengan arah 30 derajat, dan vektor B yang besarnya dengan vektor B yang besarnya 20 dan vektor C yang besarnya 5. Untuk mengetahui resultan vektor dari 3 vektor ini, kita harus mengetahui bahwa dia itu rumusnya jadi D sama dengan A plus B plus C. Kenapa dijumlah semua? Karena A plus B plus C itu dari titik asal yang sama, tidak ada yang menuju ke titik asalnya. Jadi mereka sama-sama menjadi titik asal. Jadi dianggap searah. Jadi cara vektor komponennya, kita cari tiap elemennya dulu, yaitu AX-nya berapa, menggunakan rumus yang tadi, yaitu A cos theta. Theta-nya adalah 30, berarti A cos 30 sama dengan 5/3, dan AY sama dengan A sin 30, jadi 5. Untuk BX, dia negatif karena B ada di kuadran 2. Cos di kuadran 2 bernilai negatif ya, sesuai yang pernah diingat di kelas 10, yaitu trigonometri. Jadi langsung min B cos 45. Min B cos 45 itu bernilai min 10 akar 2. Dan BY itu B sin 45 yang bernilai 10 akar 2. Untuk CX, karena dia tidak berada di sumbu X, alias dia sejajar dengan sumbu Y, maka CX bernilai 0 dan CY bernilai min 5. Kenapa kok min 5? Karena dia ada di sumbu Y negatif. Lalu untuk penghitungannya, kita hitung satu-satu dulu. Untuk DX berarti ya AX ditambah BX ditambah CX. Itu kalau dijumlah hasilnya 5 akar 3 min 10 akar 2. Dan untuk DY ada AY plus BY plus CY yang bernilai 10 akar 2. Jadi besar D adalah DX kuadrat ditambah DY kuadrat. Saya hitung menggunakan alat bantu kalkulator yang hasilnya ditemukan 15,17. Lalu bagaimana kita menggambar arahnya? 15,17 ini hanya berupa panjang gitu, panjang 15,17 satuan. Tidak berupa arah. Jadi kita bisa cari arah sudut terhadap sumbu X, yaitu tan theta sama dengan DY per DX. Nilai DY adalah 10 akar 2 dan nilai DX adalah 5 akar 3 min 10 akar 2, yang menunjukkan nilainya itu, nilai tan-nya adalah min 2,58. Tan min 2,58 adalah tan 111,2. Kenapa bisa kenapa kok bisa positif? Karena DY itu lebih dari 0, nilai DY itu lebih dari 0, berarti dia ada di sumbu Y positif, dan nilai DX itu kurang dari 0, berarti dia ada di sumbu X negatif. Itu tan-nya kita bisa ngurangin dari situ, karena tan-nya udah negatif, jadi kita bisa ngurangin 180 dikurangi nilai tan, hasilnya adalah 111,2 derajat. Lanjut. Ada cara kedua, yaitu menggunakan cara vektor satuan yang pada dasarnya itu sama aja kayak vektor komponen. Susah sulitnya tergantung yang melihatnya gimana. Itu untuk bentuk D yang udah dari sudut 111,2 derajat tadi. Untuk cara vektor satuan, tetap dicari komponen arahnya di sumbu tadi. Nah, terus untuk vektor satuannya ini, kita pisah dulu, A-nya itu AXI tambah AYJ. Jadi kita
cari komponen I dan J-nya terlebih dahulu. Jadi didapatkan di sini A 5 akar 3I ditambah 5J. B min 10 akar 2I ditambah 10 akar 2J. Dan C min 5J. Jadi D langsung ditambah dari komponen A plus B plus C tadi, yaitu 5 akar 3 min 10 akar 2I plus 10 akar 3J. Bisa dilihat karena I adalah bagian dari sumbu X, maka nilai I itu sama dengan DX, dan J bagian dari sumbu Y, maka nilai J itu adalah DY. Kurang lebih sama seperti slide sebelumnya. Oke, selanjutnya. Oke, sekian bagian saya yang saya terangkan. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Dineke. Mohon maaf, Dineke mungkin mic-nya. Oke, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih telah diingatkan. Oke, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Dineke Sabina dengan NIM 21030174087. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkalian vektor. Nah, jadi selain vektor itu dijumlah, vektor itu juga bisa dikali. Jadi perkalian vektor itu operasi perkalian dengan dua objek yang dikalikan. Nah, objek yang dikalikan itu berupa vektor. Di perkalian vektor ini tuh ada dua jenis. Jadi yang pertama itu perkalian titik dan perkalian silang. Yang pertama ada dot product atau perkalian titik. Dot product ini tuh aturan perkalian vektor dengan vektor yang menghasilkan saklar. Atau nanti hasilnya itu berupa hanya angka, hanya satu angka gitu. Dan menggunakan perkalian yang bersifat komutatif. Jadi contohnya kayak vektor A dot vektor B itu sama dengan AXI plus AXJ plus AZK dot BXI plus BYJ plus BZK. Nah, nanti itu yang gampangannya itu yang I dikalikan sama yang I, yang J dikalikan sama yang J, yang K dikalikan sama yang K. Jadi nanti AX dikali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ dikali BZ. Seperti itu. Lalu untuk rumus perkalian dot product sendiri itu ada nilai vektor A dot vektor B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B cos theta. Jadi besar A itu besar vektor pada A. Lalu yang B itu besar vektor pada B. Nah, tetanya itu sudut yang terbentuk pada vektor A dengan vektor B. Di mana sudutnya itu di antara 0 hingga 180 derajat. Lalu ada sifat-sifat perkalian dot product. Ada 3 sifat-sifat perkalian dot product. Jadi yang pertama itu ada A dot B sama dengan 0. Ketika cos itu 90 derajat. Jadi ketika vektor A dan vektor B itu tegak lurus, jadi nilai tetanya itu pasti 90 derajat. Lalu yang kedua ada vektor A dikali vektor B sama dengan besar vektor A dikali vektor B.
itu ketika cos-nya itu nilainya itu 0 derajat. Jadi ketika vektor A dan vektor B itu searah, nilai tetanya itu pasti 0 derajat. Lalu yang ketiga ada vektor A dot vektor B itu sama dengan minus besar vektor A dikali besar vektor B. Di mana cosnya itu nanti 180 derajat. Jadi itu nanti arahnya vektor A akan berlawanan arah dengan vektor B. Jadi nanti nilai tetanya itu 180 derajat. Lalu ada pada contoh soal. Jadi diketahui vektor A, vektor B, dan vektor C. Vektor-vektor pada bidang datar sehingga A tegak lurus dengan B dan C tegak lurus dengan vektor A plus vektor B. Jika besar vektor A sama dengan 3, besar vektor B sama dengan 4, dan A dot C sama dengan minus 24, maka besar vektor C berapa? Jadi, kita baca dulu, ini kan dijelaskan bahwa vektor A tegak lurus dengan vektor B. Sesuai dengan sifat-sifat vektor yang telah saya jelaskan sebelumnya, ketika vektor A tegak lurus dengan vektor B, maka A dot B itu sama dengan 0. Di sini kita pakai sifat itu buat mencari besarnya vektor A plus B. Jadi, rumusnya itu besar vektor A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus besar vektor B kuadrat plus 2 kali 2AB. Maaf, 2AB. Nah, jadi selanjutnya A plus B kuadrat, kan nilai A-nya tadi, nilai besar vektor A-nya 3, kita masukkan 3 kuadrat, nilai besar vektor B-nya 4, kita masukkan 4 kuadrat, lalu 2 A dot B. Ketika A dan B tegak lurus kan A dot B-nya 0, jadi dikali 0. Jadi 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 2 kali 0, jadi hasilnya 25. Karena ini kuadrat dan ini 25, kita mau cari besar A plus B-nya dulu, jadi diakarkan. Jadi akar 25 itu 5. Jadi, kita pakai permisalan. Misalkan sudut antara A dan A plus B itu adalah theta. Nah, sehingga sin, pakai aturan sin demi, sin depan per miring. Ini kenapa kok bisa tahu sin depannya itu 4? Pakai triple Pythagoras yang 3, 4, 5. Itu kan triple Pythagoras. Nah, kita pakai sin 4 per 5. Sin depan miring. Nah, lalu karena C itu tegak lurus dengan A plus B, maka besar sudut antara A dan C itu 90 plus theta. Sehingga berlaku, kita masukin rumus perkalian dot produk tadi, yaitu A dot C sama dengan besar vektor A dikali besar vektor C cos 90 plus theta. Di sini udah tahu besar vektor A dot C-nya minus 24, kita langsung masukin. Lalu besar vektor A-nya 3, kita masukin. Besar vektor C yang kita cari. Lalu ini cos 90 plus theta, kok bisa jadi minus sin theta? Itu kita pakai peraturan trigonometri 4Q yang dirubah, perubahan itu. Jadi nanti cos ini berubah menjadi minus sin theta. Lalu minus 24. Oh, ini nanti kita masukin, mohon maaf, minus 24 sama dengan 3 dikali besar vektor C dikali min sin theta. Minus 24 sama dengan 3 vektor C, lalu ini kita masukkan minus 4, kita masukkan ke sini, ke minus sin theta-nya. Lalu ketemu C-nya adalah 10. Maka jawabannya adalah C ini 10. Lalu yang kedua itu ada cross product.
Jadi perkalian silang atau cross product itu perkalian dua buah vektor yang bakal menghasilkan vektor. Nah, kalau yang dot product tadi kan dua buah vektor menghasilkan satu angka. Nah, kalau ini itu dua buah vektor yang menghasilkan vektor. Nah, pada peraturan perkalian silang atau cross product ini tuh menghasilkan sebuah vektor baru yang tegak lurus dengan vektor yang dioperasionalkan. Misalnya ada vektor silang A dan vektor silang B yang menghasilkan vektor C. Jadi perkalian tersebut itu vektor yang tegak lurus dengan A dan juga tegak lurus dengan B. Nah, ini tuh bisa pakai aturan tangan kanan, jadi kayak gini. Jadi ini misalkan yang ini tangan kanan, di sini ada vektor A, di sini vektor B. Lalu nanti arahnya itu vektor A di-crosskan dengan vektor B. Arahnya bakal seperti ini dan hasilnya itu ini. Ini adalah vektor C. Hasilnya di sini. Atau lebih jelasnya bisa dilihat di gambar seperti ini. Di sini ada vektor A dan vektor B. Jika vektor A diarahkan ke vektor B atau A cross B itu sama dengan vektor C. Hasilnya pasti akan tegak lurus. Lalu ada rumus perkalian silang. Jadi perkalian silang ini tuh pakai metode determinan. Seperti pada gambar, rumus yang digunakan itu jika vektor yang diketahui itu vektor satuan. Jadi misalnya kayak vektor A itu yang diketahui itu AXI plus AXJ atau AZ plus AZK, dan B, BXI plus BYJ plus BZK. Jadi itu nanti A cross B itu AY dikali BZ dikurangi AZ kali BY plus AZ dikali BX dikurangi AX dikali BZ. Itu termasuk yang J. Lalu ditambah AX kali BY min AY kali BX itu untuk bagian yang K. Lalu jika A cross B itu udah ditentukan, maka bisa pakai rumus A cross B sama dengan C, dan besar vektor A cross B sama dengan A, B kali sin theta. Jadi sin theta itu sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B, dengan besar sudutnya itu 0 hingga 180. C itu vektor lain hasil dari perkalian silang antara vektor A dan vektor B. Lalu ada besar vektor A cross B, itu besar vektor hasil perkalian silang antara vektor A dan vektor B. Lalu ada sifat-sifat perkalian silang. Jadi yang pertama ini tidak bersifat komutatif. Jadi beda sama kayak yang dot product, ini tuh nggak bisa. Jadi A cross B itu nggak sama dengan B cross A. Karena ini tuh bersifat anti komutatif, yaitu A cross B itu sama dengan min B cross A. Terus ada yang sifat ketiga itu persamaan untuk kedua vektor A dan B itu saling tegak lurus, yaitu besar vektor A cross B itu sama dengan A dot B. Lalu yang keempat ada persamaan untuk kedua vektor A dan B itu searah jika A cross B sama dengan 0. Lalu untuk vektor A dan B berlawanan arah itu A cross B sama dengan 0. Oke, lalu ada contoh soal. Hitunglah hasil perkalian silang antara dua vektor A, I plus J plus K, dan vektor B 3I plus J plus 2K. Kemudian tentukan besar sudut yang dibentuk atau yang diapit oleh kedua vektor tersebut. Jadi, kita kalikan dulu vektor A dan vektor B dengan menggunakan metode determinan. Kita masukkan sesuai dengan rumus. Lalu, vektor yang terbentuk adalah I plus J min 2K. Lalu untuk mencari sudut yang membentuk, itu kita pakai rumus besar vektor
A cross B sama dengan A break sin theta. Di mana kita cari besar vektor A-nya dulu, yaitu dengan akar 1 kuadrat plus 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 3. Lalu besar vektor, nilai vektor satuan B itu akar 3 kuadrat plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat itu sama dengan akar 14. Lalu kita cari besar vektor A cross B-nya dengan ini di akar, yaitu akar 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus min 2 kuadrat sama dengan akar 6. Setelah itu kita masukkan ke rumus. Tadi ketemu besar vektor A cross B-nya akar 6, kita masukkan sini. Besar vektor A ketemu akar 3, masukkan. Besar vektor B akar 14 dan sin alfa. Sinnya masih belum diketahui karena itu yang ditanyakan. Nanti ini kita kali ketemu akar 42 sin alfa. Lalu sin alfa sama dengan akar 6 per akar 42. Sin alfa sama dengan 0,378 dan alfa alias sudut yang diapit ketemu sekitar 22,21 derajat. Sekian dan terima kasih atas pembahasan saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifah Rushdatul Umah, NIM 21030174078. Di sini saya akan membahas subbab 2.1, posisi kecepatan dan percepatan. Next. Ya, di sini namanya adalah kinematika. Sebenarnya kita harus tahu dulu nih, apa nih kinematika. Oke, kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerak suatu partikel tanpa memperhitungkan penyebab geraknya. Jadi kita mempelajari gerak suatu partikel tapi tidak memperhatikan penyebab geraknya. Nah, dalam kinematika ini kita mempelajari 3 hal. Yang pertama posisi, yang kedua kecepatan, dan yang ketiga percepatan. Oke, kita ke yang pertama dulu, posisi. Nah, posisi dari suatu partikel bisa dinyatakan dalam bentuk vektor. Oke, di sini saya contohkan partikel 1. Ini ada di titik 1. Titik 1 ini X1 Y1. Lalu bagaimana kita menyatakannya dalam bentuk vektor? Di sini di dalam sumbu Y, satuan vektor yang sejajar dengan sumbu Y ini kita namakan satuan vektor I. Dan yang sejajar dengan sumbu X kita namakan satuan vektor J. Jadi cara menyatakan posisi yang pertama, X1I ditambah Y1J. Nah, dan untuk posisi yang kedua, berarti bagaimana? X2I ditambah Y2J. Oke, next. Nah, setelah itu, coba kita lihat di gambar yang atas. Itu ada titik 1 dan titik posisi 1 dan posisi 2. Nah, kalau di partikel dari posisi 1 bergerak ke posisi kedua, itu namanya mengalami perpindahan. Jadi apa itu perpindahan? Perpindahan adalah perubahan posisi. Nah, perubahan posisi ini bisa kita artikan dalam fisika ya, posisi akhir dikurangi posisi awal atau R2 dikurang R1. Oke, coba kita masukkan dulu ini seperti dalam gambar. R2-nya yang mana posisi 2? Berarti X2Y2 kita kurangi X1 Y1. Tapi di sini kita harus jadikan satu, X dengan X, Y dengan Y. Berarti X2 min X1I ditambah Y2 min Y1J. Nah, ini perpindahannya. Sekarang kalau kita mau tahu besarnya, coba kita lihat di gambar yang bawah. Apabila kita tarik garis, ini akan membentuk segitiga dan titik 1 ke titik 2 ini sisi miring bisa kita cari menggunakan rumus Pitagoras. Berarti bagaimana? Kita masukkan ini X2 min akar dari X2
min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Oke, next. Oke, kita langsung ke contoh soal. Saya bacakan dulu ya. Sebuah bola bergerak dalam bidang XY dengan persamaan X 18T dan Y 4T min dikurang 5T kuadrat. X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Besar perpindahan T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 sekon adalah, apa yang ditanyakan di sini? Kita analisis dulu ya. Yang ditanyakan adalah besar perpindahan. Sebelumnya, perpindahan tadi apa? Perpindahan itu posisi akhir dikurang posisi awal, ya, R2 min R1. Tapi sekarang kita belum tahu nih posisinya gimana. Tapi coba kita lihat di soal. Sudah diketahui kan tadi posisinya XI, posisi tadi XI ditambah YI, kita masukkan ya, 8TI ditambah 4T dalam kurung 4T, maksud saya, min 5T pangkat 2J. Oke, sekarang kita cari tahu dulu nih, mana posisi awal, mana posisi akhir. Posisi awal tentu saja ketika T sama dengan 0. Ya, kita masukkan ya, T sama dengan 0 berarti 18T, 0I ditambah 0J. Dan posisi yang kedua waktu ketika waktunya 2 sekon, posisi akhir maksud saya, itu 18T, 18 kali 2, 36I, lalu 4T berapa? 8, T-nya 2 ya, 4 kali 2, 8, min 5T pangkat 2, T pangkat 2, 4, kali 5, 20, 8 min 20, min 12J. Nah, akhirnya sekarang kita bisa mencari besar perpindahan, perpindahannya 36I min 12J. Lalu kita cari besarnya. Bagaimana tadi mencari besar? Menggunakan rumus Pitagoras. Akhirnya akar dari 36 kuadrat ditambah min 12 kuadrat. Hasilnya akar dari 1296 ditambah 144, yaitu akar 1440. Oke, kita ingat di sini 1440 ini bisa kita jadikan akar 144 dikali 10, maka akar 12 akar 10. Jadi besar perpindahannya 12 akar 10. Oke, next. Lalu kita berpindah ke yang kedua, yakni kecepatan. Kecepatan itu adalah perubahan posisi. Tadi perubahan posisi apa? Perpindahan dalam selang waktu tertentu. Berarti di sini kata kuncinya 2, perpindahan dan waktu. Kecepatan di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama kecepatan rata-rata dan yang kedua kecepatan sesaat. Apa yang membedakan? Kalau kecepatan rata-rata ada interval waktunya. Oke, kita langsung bahas aja. Kecepatan rata-rata itu kita di sini kita notasikan sebagai perpindahan per delta waktu R2 min R1 per T2 min T1. Oke. Kenapa kok tadi perpindahan R2 min 1? Karena dalam pengertiannya sudah ada ya, perpindahan per waktu, berarti waktunya waktu akhir dikurang waktu awal. Nah, contohnya di sini misalkan kita mau menghitung suatu benda yang bergerak, interval waktu ini maksudnya dari detik ke 2 ke 10. Ini ada waktunya 2 ke 10. Ini yang dinamakan interval waktu. Nah, kalau yang kedua kecepatan sesaat, misal benda bergerak pada detik ke 5. Nah, kalau hanya sesaat, kita menggunakan rumusnya turunan perpindahan terhadap waktu. Oke, kita sudah bahas, kita sudah pernah belajar turunan ya, kita bahas sedikit. Turunan itu menurunkan satu pangkat. Apabila kita punya R sama dengan B ini misalkan bilangan, dikali T pangkat N, maka turunan R terhadap waktu, B kita kalikan pangkatnya, kita kalikan N dikali T.
T ini pangkat N, pangkatnya dikurangi 1, N min 1. Contoh, R sama dengan 3T pangkat 2 ditambah 4T min 5. Turunannya 3 dikali berapa pangkatnya? 2 dikali T. T-nya tadi pangkatnya dikurangi 1. 2 dikurangi 1, 1. Jadi tidak usah dikhususkan ya. Lalu ditambah 4T. 4 T ada pangkatnya 1, berarti kan 4 kali 1. T, lalu T-nya. T-nya pangkatnya 1. Kalau dikurang 1, pangkat 0. Jadi udah hilang. Min 5. Ini nggak ada T-nya, berarti langsung hilang. Langsung jadi min 0 ya. Oke, next. Oke. Kalau tadi kita udah bisa mencari kecepatannya, kita bisa mencari posisinya dari kecepatan ini. Dan ini kebalikan dari turunan, yaitu menggunakan integral. Posisikan R sama dengan R0 ditambah integral dari kecepatan terhadap waktu. R0 di sini apa? R0 di sini pasti posisi awal. Oke, kita review sebentar rumus integral. Integral B terhadap T pangkat N integral B kali T pangkat N dikali terhadap waktu. Itu bagaimana? Kalau tadi turunan kita mengurangi 1 pangkat, berarti kalau integral kebalikannya menambah 1 pangkat. Berarti kalau tadi di integral kita mengalihkan, kok di turunan kita mengalihkan, kok di integral kita membagi N ditambah 1, T, kan pangkat N, lalu kita tambahkan 1. Contohnya, integral T pangkat 2 ditambah 2T min 5 terhadap T. Oke. T pangkat 2, kita tambahkan 1 pangkat 3. Kalau per 3 ditambah 2T. T-nya tadi berarti pangkat 1 ditambah 1 jadi T. 2T pangkat 2 per pangkatnya 2 berarti per 2 min 5. 5-nya nggak ada T-nya berarti kita kasih T. Oke. Ya, selanjutnya. Next. Contoh soal, posisi suatu benda dinyatakan dengan, ya saya baca dulu ya. Posisi suatu benda dinyatakan dengan persamaan R sama dengan 8TI ditambah dalam kurung 4T min 5T pangkat 2 J meter. Setelah benda bergerak 1 sekon, kelajuannya menjadi, oke, sekarang kita lihat dulu di sini. Ini kita mencari kecepatannya, kecepatan apa nih? Kecepatan rata-rata atau kecepatan sejenak. Oke, ini kecepatan sejenak ya. Berarti rumusnya apa? Menggunakan rumus turunan R terhadap T. Kita lihat dulu di sini posisi R-nya, posisinya apa nih? Ada ya di soal 8TI ditambah dalam kurung 4T min 5T pangkat 2J. Kita turunkan. 8T, T pangkat 1. Berarti kalau kita turunkan 8I ditambah 4T, T-nya pangkat 1. Berarti kita tinggal jadi 4 min 5T pangkat 2, berarti 5 kali 2, lalu berapa 5 kali 2? 10. T-nya 2 kurangi 1 menjadi T aja ya, terus lalu tutup kurung J, menghasilkan 8I min 6J. Sekarang ini posisinya ya, vektornya ya. Sekarang kita cari besarnya, besar kecepatannya. Berarti akar dari 8 kuadrat ditambah min 6 kuadrat, yaitu akar 64 ditambah 36 menjadi akar 100. Jadi kecepatannya 100 meter per sekon. Oke, next. Lalu selanjutnya ada percepatan. Ini yang ketiga ya, percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Jadi di sini poinnya perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Misalnya apa nih? Misalnya ada benda bergerak. Bergerak pasti mempunyai kecepatan kan? Nah, kalau kecepatannya atau bertambah atau menurun, ini namanya bendanya mengalami percepatan. Kalau bendanya bertambah cepat, itu bertambah kecepatannya, itu namanya percepatannya positif. Kalau bendanya kecepatannya menurun atau makin lambat, itu namanya percepatan negatif. Nah, percepatan di sini sama-sama dibagi menjadi 2. Ada percepatan rata-rata dan percepatan sesaat.
Percepatan rata-rata, berarti ini sama ya, delta V per delta T. Karena poinnya di sini kecepatan per waktu. Well, delta maksudnya kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal per waktu akhir dikurang waktu awal. Dan yang kedua ada kecepatan sesaat, bisa kita bilang dengan turunan V terhadap T. Dan kalau kita mau mencari percepatan, berarti menggunakan kebalikan dari turunan, yaitu menggunakan integral V sama dengan V0 ditambah integral A terhadap T, integral percepatan terhadap waktu. Oke, next. Contoh soal, sebuah benda bergerak dari titik asal 0,0 pada saat T sama dengan 0. Kecepatan V sama dengan 18I ditambah 6J meter per sekon. Jika benda mengalami percepatan A sama dengan min 2I dikurang 4J meter per sekon, maka besar perpindahan saat T sama dengan 2 adalah, oke, yang ditanya di sini perpindahannya. Untuk mencari perpindahan, kita harus tahu dulu nih, kecepatannya berapa. Sedangkan kecepatan belum diketahui, berarti kita harus cari tahu dulu kecepatannya. Di sini yang sudah diketahui dari soal ada kecepatan awal 18I ditambah 16J meter per sekon dan percepatan dalam kurung min 2I dikurang 4J meter per sekon. Kita cari dulu ya kecepatannya dengan integralkan percepatan terhadap waktu. Berarti gimana? V0 ditambah integral A terhadap T. 18I ditambah 16J ditambah integral min 2I min 4J. Sama dengan 18I ditambah 16J ditambah min 2. Ayo, kok integral berarti naik 1. Min 2T per 1 ya, tidak usah kita tulis. I dikurangi 4T, TJ. Oke, akhirnya kita dapatkan kecepatannya min 2T ditambah 18I, kita jadikan 1 ya, ditambah min 4T plus 16J. Lalu setelah itu barulah kita bisa cari perpindahannya dengan mengintegralkan kecepatan terhadap waktu. Nih, R sama dengan R0 ditambah integral kecepatan terhadap waktu. Oke, ini kita pindahkan ruas R0-nya. R min R0, ini berarti kan perpindahan ya, R min R0 sama dengan integral kecepatan terhadap waktu. R min R0 atau perpindahan sama dengan, kita masukkan angkanya, integral min 2T ditambah 18I ditambah dalam kurung min 4T ditambah 16J. Oke, kita masukkan min 2T, pangkat 1 kita tambah 1, jadi pangkat 2 per 2 ditambah 18, tidak ada T-nya, berarti kita tambah T. I ditambah min 4T, tadi pangkatnya 1, kita tambah 1, jadi 2 per 2 ditambah 16TJ. Oke, akhirnya ini kita dapatkan perpindahannya min T kuadrat ditambah 18TI ditambah min 2T kuadrat ditambah 16TJ. Sekarang yang ditanyakan perpindahan pada saat waktu sama dengan 2 sekon, berarti kita masukkan min T kuadrat, T-nya 2, min 2 kali 2, 4, min 4 berarti ya, ditambah 18T, 18 kali 2, 36I, ditambah min 2T kuadrat, T kuadrat 4 kali min 2, min 8 ditambah 16T, 16 kali 2, 32J. Kita tambahkan min 4 tambah 36, 32I ditambah min 8 ditambah 32J, 26J. Jadi hasilnya 32I ditambah 26J. Oke. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Akan lanjut ke subbab berikutnya. Ya, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Cahya Ayunin dengan NIM 2103-0174072. Kita akan membahas gerak dengan kecepatan konstan. Next.
Gerak dengan kecepatan konstan atau yang biasa kita kenal dengan GLB atau gerak lurus beraturan merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Ingat ya, pada lintasan lurus. Ciri-cirinya, yang pertama posisinya berubah secara beraturan. Yang kedua, kecepatannya tidak berubah atau konstan, sehingga kecepatannya bernilai 0. Nah, ini yang di bawahnya ada persamaan, yaitu P sama dengan S per T, dengan P adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Nah, ini merupakan grafik. Yang kiri grafik hubungan antara posisi terhadap waktu, dan yang kanan adalah grafik antara kecepatan terhadap waktu. Bisa kita lihat di bagian kiri ini R yang pertama dan yang posisi akhir ini grafiknya naik, karena kalau pada GLB itu walaupun kecepatannya tetap, posisinya itu berubah. Nah, kalau yang kanan ini grafiknya datar atau konstan, tetap. Dimanapun posisinya ini kecepatannya sama, nggak berubah. Ini di waktu 0 second sampai 3 second ini tetap 10 meter per second. Selanjutnya, ini ada contoh soal yang pertama. Kelinci dan kura-kura memulai sebuah pertandingan lari dengan jarak 10 km. Kelinci berlari dengan kecepatan 4 meter per sekon, sedangkan kura-kura lari dengan kecepatan 1 meter per sekon. Setelah lari selama 5 menit, kelinci beristirahat dan tertidur selama 135 menit. Kemudian kelinci terbangun dan lari menuju garis finish, tetapi kelinci kalah dalam pertandingan itu. Pertanyaannya, kapankah kura-kura mendahului kelinci? Yang kedua, seberapa jauh kelinci tertinggal pada pertandingan itu? Dan yang ketiga, berapa lama kelinci dapat tertidur tanpa harus kalah dalam pertandingan? Kita lanjut ke pembahasan. Nah, seperti yang sudah tertulis di soal tadi, pada menit kelima, kelinci kan tertidur. Jadi 5 menit pertama itu kelinci sudah lari sejauh 1.200 meter. Kita pakai persamaan sederhana tadi yang P sama dengan S per T. Kura-kura dalam waktu 5 menit bisa mencapai jarak 300 meter. Nah, pada saat setelah 5 menit ini, kelinci kan tertidur, sedangkan kura-kura tetap lari kan. Nah, pada saat kelinci tertidur ini, kura-kura mencapai jarak 8.100 meter. Ketika kura-kura sampai di jarak 8.100 meter, kelinci terbangun. Nah, ia kan memulai lari lagi, tapi waktunya tinggal 1.600 sekon. Jadi jarak yang bisa ditempuh kelinci dalam waktu 1.600 second ini cuma 7.600, kan kurang. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini tadi kan kelinci walaupun mengikuti kura-kura lari karena ketiduran tadi, jadi ia ketinggalan jauh. Nah, walaupun ia menyusul, waktunya kan kurang. Dalam waktu 1.600 second ini, dia hanya bisa mencapai 6.400. Nah, 6.400 ini kalau ditambah sama kecepatan sama hasilnya lari 1.200 tadi, cuma dapat 7.600, sedangkan totalnya sampai finish itu 10.000. Jadi ia ketinggalan 2.400 meter. Nah, untuk selanjutnya, berapa lama kelinci dapat tertidur tanpa harus kalah dalam pertandingan? Nah, waktu yang dibutuhkan kura-kura untuk mencapai finish yaitu 10.000 sekon, sedangkan kelinci hanya 2.500 sekon. Delta T atau
bisa, misalkan kelinci tadi tidak tertidur, itu kelinci bisa menempuh garis finish cuma waktunya 2500 sekon. Nah, sedangkan kalau ia mau tertidur, berarti kan butuhnya delta T-nya 7500 atau 125 menit, maaf. Untuk soal selanjutnya, saya bacakan. Seorang pengendara motor berkendara di sepanjang jalan lurus dengan kecepatan 15 meter per sekon dan akan melewati sebuah perempatan. Pengendara tersebut melihat traffic light yang sudah menyala kuning, tetapi ia tidak mengurangi kecepatannya. Akhirnya, saat lampu menyala merah, ia menerjang melintasi perempatan. Tepat setelah melewati pos polisi yang berada di pojok perempatan, polisi yang sudah memarkir motor di depan pos polisi mulai mengejarnya dengan percepatan 2 meter per sekon. Akhirnya, pengendara dapat dihentikan oleh polisi tepat sebelum perempatan berikutnya. Pertanyaannya, jarak kedua perempatan tersebut adalah kita pakai ilustrasi ya, biar mudah. Nah, kecepatan motor tadi kan 15 meter per sekon. Sedangkan polisinya tadi yang disebutkan kecepatannya 2 meter per sekon karena pada saat di titik ini polisi sama motornya kan udah jalan, sedangkan polisinya itu masih berhenti. Jadi ada penambahan kecepatan, makanya kita pakai si polisi tadi disebutkan percepatan. Nah, yang ditanya itu adalah jarak antara perempatan pertama sama perempatan selanjutnya. Nah, kita pakai rumus GLB dan GLBB karena tadi polisinya bukan GLB karena ada percepatannya. Nah, yang ini waktu pengendara motor dan polisi sama, jadi kita pakai rumus S0M plus PM plus T sama dengan S0P plus P0T plus setengah A kali T kuadrat. S0M ini maksudnya titik awal antara polisi sama motor tadi, kan kita hitungnya di pojok perempatan tadi yang polisi mulai jalan. Jadi sama, antara motor sama polisinya sama. S0 tadi 0 plus kecepatannya tadi 15 meter per sekon kali T-nya belum diketahui karena kita mau cari ini. Terus selanjutnya yang S0 polisinya tadi juga 0 plus P0 kali T. P0-nya P0 kalau kali T kan 0 plus setengah kali kecepatannya tadi 2 meter per sekon kali T. Jadi 0 tambah 15T turun, terus setengah kali 2 ini disederhanakan, jadi T-nya T kuadratnya turun. Nah, T sama T kuadrat dicoret, disederhanakan, jadi tinggal 15T. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk polisi menangkap si pelanggar lalu lintas tadi 15 sekon. Nah, untuk menghitung arah dari perempatan pertama dengan perempatan selanjutnya, kita bisa pakai yang rumus GLB yang kiri tadi atau GLBB yang kanan. Semua sama karena antara SM sama SP tadi kan sama. Nah, yang pertama kita pakai dulu, kita coba pakai yang SM. SM sama dengan S0M plus PM kali T. SM-nya ini sama dengan 0 plus 15T sama dengan 0 plus 15 kali waktunya tadi 15 sama dengan 225 meter. Begitu juga dengan yang GLBB. SP sama dengan S0P plus P0T plus setengah A kali T kuadrat. S0P-nya tadi kan 0 plus P0 tadi 0 kali T
kali T-nya tadi 15 plus setengah kali percepatannya tadi 2 kali T kuadrat. T-nya tadi 15 berarti 15 kuadrat. 0 kali 15 hasilnya 0, jadi nggak usah dihitung. Kita tinggal nurunin yang 1 kali 15 kuadrat, jadi hasilnya 225 meter. Sama kayak yang di LDB tadi. Nah, udah. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dwi Junianti dengan NIM 21030174068. Saat ini saya akan melanjutkan pembahasan kinematika subbab 2.3 yaitu dengan judul gerak dengan percepatan konstan. Apa itu percepatan? Percepatan adalah perubahan kecepatan. Nah, apa sih contohnya perubahan kecepatan? Nah, lihat gambar di atas ya. Itu kan ada X1, ibaratkan X1 itu 20 meter per sekon. Kemudian X2-nya itu 40 meter per sekon, kemudian yang X3-nya itu 60 meter per sekon. Nah, perubahan kecepatannya mengalami perubahan yang mula-mulanya 20 meter per sekon, berubah menjadi 40 meter per sekon, kemudian menjadi 60 meter per sekon. Nah, kalau ada perubahan kecepatan seperti itu, maka muncul percepatan yang dinamakan percepatan yang dipercepat. Ada juga percepatan yang diperlambat ya. Nah, ini kalau percepatan konstan artinya perubahan kecepatannya itu berubahnya secara konstan atau beraturan. Nah, ini naiknya dari 20, kemudian 40, berarti kenaikannya sebesar 20, kemudian naik lagi sebesar 20 menjadi 60. Nah, lalu apa sih ciri-ciri dari gerak dengan percepatan konstan? Nah, ciri-cirinya yang pertama, yaitu kecepatannya berubah secara konstan atau beraturan. Yang kedua, ciri-cirinya percepatannya tidak berubah atau konstan. Next. Nah, kalau grafik ini, grafik yang kanan adalah grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu pada gerak lurus berubah beraturan. Nah, pada grafik kecepatan terhadap waktu ini, kecepatannya naiknya secara beraturan ya sampai kecepatan akhir. Jadi kecepatannya naiknya itu dari 20 meter per sekon menjadi 40 meter per sekon hingga menjadi 60 meter per sekon. Lalu di sebelah kirinya ada grafik percepatan terhadap waktu. Nah, ini percepatannya konstan atau tidak berubah sepanjang waktu. Kapanpun percepatannya ya tetap segitu-gitu aja. Next. Nah, sekarang kita akan memasuki bahasan mengenai persamaan gerak dengan percepatan konstan. Yang persamaan satu, kita tahu bahwa A itu sama dengan dv atau turunan dari kecepatan per dt. Sehingga dv bisa kita tuliskan sama dengan A dt. Kedua ruas kita integralkan. Integral dari dv itu V dengan syarat batas V0 sampai Vt. Integral dari ADT kita biarkan. Sehingga Vt dikurangi V0 sama dengan integral ADT. Maka dari sini kita dapatkan Vt sama dengan V0 ditambah integral ADT. Nah, kalau kita integralkan dua-duanya, yang kiri jadi V, yang kanan jadi AT, maka Vt dikurangi V0 sama dengan A kali T, Vt sama dengan AT kali V0. Next. Next, persamaan yang kedua, V sama dengan dr per dt. Maka dr sama dengan V dt, dr sama dengan integral V0 dt plus integral AT dt. Integral dari dt itu
Integral dari dt itu sama dengan R dengan syarat batas R0 sampai RT sama dengan V0T ditambah setengah A kali T kuadrat. Nah, RT dikurangi R0 itu disebut perubahan posisi atau perpindahan. Dalam gerak lurus, perpindahan itu sama dengan jarak. Sehingga bisa kita tuliskan S sama dengan V0 kali T tambah setengah kali A kali T kuadrat. Atau bisa ditulis juga dengan delta R sama dengan setengah AT kuadrat ditambah V0 kali T ditambah R0. Next. Sekarang persamaan yang ketiga. Kita tahu bahwa grafik kecepatan terhadap waktu seperti itu. Nah, jarak itu sama dengan area di bawah grafik. Itu luasnya bentuknya berbentuk trapesium ya. Trapesium itu kan luasnya setengah dikali dua sisi bidang sejajar dibagi dua kemudian dikali tingginya kan. Nah, sama seperti itu jarak atau S sama dengan setengah dikali V0 sama VT-nya itu sebagai dua sisi yang saling sejajar dan T-nya itu tinggi, maka luasnya sama dengan setengah dikali V0 ditambah VT dikali T. Kemudian duanya pindah ruas ke kiri, maka jadinya 2S sama dengan V0 tambah VT kali T. Next. Nah, sekarang persamaan yang keempat atau persamaan yang terakhir. VT sama dengan V0 tambah AT. Sehingga bisa didapatkan T atau waktu itu sama dengan VT dikurangi V0 per percepatan atau A. Nah, kemudian kita substitusi persamaan T, jadinya 2S sama dengan VT ditambah V0 dikali VT min V0 dibagi A. Nah, VT tambah V0 kali VT dikurangi V0 itu sama saja dengan A ditambah B dikali A dikurangi B. Hasilnya nanti kan A kuadrat min B kuadrat. Jadi, didapatkan nanti VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Nah, A-nya itu pindah ruas ke kiri, makanya jadinya 2AS sama dengan VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Maka dari sini bisa kita dapatkan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Next. Sekarang kita memasuki contoh soal. Yang pertama, saat akan lepas landas, pesawat harus berlari dulu di landasan hingga mencapai kelajuan tertentu. Saat kelajuan inilah pesawat baru boleh lepas dari tanah. Untuk pesawat Boeing A320, kelajuan saat lepas landas sekitar 80 meter per sekon. Panjang landasan Hussein Sastra Negara Bandung adalah 2.400 meter. Berdasarkan peraturan, pesawat hanya menggunakan sekitar 75% panjang landasan untuk tinggal landas atau take off dan menyisakan sekitar 25% panjang landasan untuk jaga-jaga kalau gagal tinggal landas. Sedangkan pada proses pendaratan pesawat dapat menggunakan seluruh panjang landasan. Pertanyaannya yang ke A, agar pesawat Boeing A320 lepas landas dari bandar tersebut, berapa percepatan minimum pesawat? Yang ke B, saat mendarat, kelajuan pesawat ini saat menginjak landasan sekitar 70 meter per sekon. Berapakah percepatan pengereman agar pesawat mendarat aman di landasan Hussein Sastra Negara? Maka kita lanjut pembahasan soalnya. Next. Nah, ini saya ilustrasikan saat pesawat take off dan pesawat landing. Pesawat take off tadi kan landasannya 2.400 meter. Nah, itu yang digunakan untuk take off itu sebesar 75%, yang 25%-nya itu digunakan untuk jaga-jaga sewaktu ketika pesawat gagal melakukan take off tadi. Nah, lalu yang saat landing, panjang lintasannya itu digunakan semuanya ya, alias 100% atau 2.400 meter. Dari sini diketahui V0 sama dengan 0 meter per sekon. Dari mana bisa diketahui V0 itu sama dengan 0 meter per sekon? Nah, tadi kan pesawatnya kan diam, lalu melakukan take off. Nah, saat diam ini merupakan kecepatan awalnya atau V0.
Kemudian saat melakukan take off itu artinya kan kecepatan akhirnya atau VT, maka kecepatan akhirnya tadi kan kelajuannya 80 meter per sekon. Kemudian jarak yang digunakan untuk take off itu kan hanya 75%-nya saja. Jadi S-nya 75% itu dikali panjang landasan yang seluruhnya, yaitu 2.400, sehingga didapatkan S-nya itu sama dengan 1.800 meter. Kemudian ditanya, yang A, minimum take off. Minimum take off ketika sudah diketahui V0, VT, sama S, maka yang ditanyakan adalah A. Maka menggunakan rumus persamaan yang keberapa? Menggunakan rumus persamaan yang keempat, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. VT-nya tadi 80, maka 80 kuadrat sama dengan V0-nya 0, maka 0 kuadrat ditambah 2 dikali A, karena A-nya belum diketahui, maka ditulis A, kemudian dikali S-nya 1.800. A-nya pindah ruas, makanya jadi 6.400 dibagi 3.600, hasilnya 1,7 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ke B, yaitu berapa percepatan pengereman saat landing agar pesawat tadi berhenti. Maka diketahui V0-nya, kan tadi pesawatnya dari atas, otomatis kecepatan awalnya itu kan 70 meter per sekon. Kemudian kecepatan akhirnya, karena pesawat ini akan landing, maka akhirannya nanti kan akan berhenti. Maka kecepatan akhirnya nanti akan menjadi 0 meter per sekon. Kemudian panjang landasannya tadi yang digunakan atau jaraknya kan digunakan semuanya, berarti 2.400 meter, nggak usah dikali kayak persen tadi yang saat take off. Maka ditanyakan A, sama seperti tadi menggunakan rumus persamaan yang keempat, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. VT-nya tadi 0, berarti 0 kuadrat sama dengan V0-nya tadi 70, berarti 70 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S-nya 2.400. A-nya pindah ruas, makanya 70 kuadrat itu kan 4.900 dibagi 4.800 sama dengan 1,1 meter per sekon kuadrat. Next. Contoh soal yang kedua. Pada awalnya, Pak Indro mengendarai mobilnya dengan kecepatan tetap 20 meter per sekon. Tiba-tiba mobil tersebut direm sehingga mengalami perlambatan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut sampai berhenti? Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa kecepatannya awal itu dengan kecepatan tetap sebesar 20 meter per sekon. Berarti V0-nya sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian, mobil tersebut kan direm sehingga mengalami perlambatan sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Dari sini bisa diketahui bahwa A atau percepatannya itu negatif 10 meter per sekon kuadrat. Kenapa negatif? Ya karena mengalami percepatan yang diperlambat, makanya diberi tanda negatif. Kemudian VT-nya, nah karena mobil tadi kan awalnya yang bergerak, nanti kan ini direm sehingga berhenti, sehingga kecepatannya akan menjadi 0 meter per sekon. Makanya VT sama dengan 0 meter per sekon. Kemudian yang ditanya apa sih? Yang ditanya itu jarak yang ditempuh mobil, berarti S-nya. Nah, kalau sudah diketahui V0, A, sama VT, yang ditanya S, maka menggunakan rumus VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Untuk mengetahui jarak, maka kita harus menghitung waktu terlebih dahulu. Makanya kita menggunakan rumus VT sama dengan V0 tambah A kali T terlebih dahulu ya. Jadi VT-nya tadi kan 0. Berarti 0 sama dengan V0-nya tadi 20, berarti 20 ditambah negatif 10 dikali T. T-nya ditemukan bahwa T-nya itu sama dengan 2 second. Next. Nah, mobil berhenti setelah bergerak selama 2 detik atau 2 second sejak direm mendadak.
Next. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Siti Farida, NIM 21030174081. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kombinasi gerak. Next. Kombinasi gerak yaitu besaran-besaran gerak yang berupa besaran vektor yang dapat diuraikan menjadi komponen-komponennya dalam setiap arah vektor basisnya. Sehingga gerak dalam dua dimensi dapat diuraikan menjadi kombinasi dua gerak satu dimensi dalam dua arah yang saling tegak lurus. Misal, dalam arah X dan Y. Demikian juga gerak dalam tiga dimensi dapat diuraikan menjadi kombinasi tiga gerak satu dimensi dalam tiga arah yang saling tegak lurus, misalnya dalam arah X, Y, dan Z. Sebagai contoh, akan diberikan gerak partikel dalam dua dimensi yang mengalami percepatan konstan dalam arah vertikal dan tidak mengalami percepatan dalam arah horizontal. Nah, aplikasi dari gerak ini adalah gerak peluru yang lintasannya berupa lintasan parabola. Next. Kecepatan awal partikel yaitu dapat dirumuskan yaitu kecepatan awal X sama dengan kecepatan awal dikali cos theta. Dan juga kecepatan awal Y sama dengan kecepatan awal dikali sin theta. Nah, selanjutnya untuk mencari posisi partikel pada arah X dan Y, kita dapat menggunakan rumus yakni untuk mencari arah X, kita bisa menggunakan rumus kecepatan awal X dikali T. T di sini berperan sebagai waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk mencari posisi partikel pada arah Y, yaitu dengan rumus kecepatan awal Y dikali T dikurangi setengah dikali GT kuadrat. Nah, G di sini berperan sebagai gravitasi bumi. Kecepatan partikel pada arah X tetap, yang berarti bahwa kecepatan X bernilai yaitu sama dengan kecepatan awal X. Sedangkan kecepatan pada partikel arah Y berubah. Sebagai contoh yaitu kecepatan Y sama dengan kecepatan awal Y dikurangi GT. Adapun rumus untuk mencari besar kecepatan partikel yaitu dengan cara akar kecepatan X dikali T kuadrat ditambah kecepatan Y dikali T kuadrat. Next. Nah, selanjutnya yaitu terdapat persamaan fungsi Y yang kuadratis dalam variabel X. Nah, persamaannya yaitu dy per dx sama dengan kecepatan awal Y per kecepatan awal X dikurangi G kali X per kecepatan awal X kuadrat sama dengan 0. Nah, lalu untuk mencari titik tertinggi, lintasan diperoleh dengan cara X sama dengan kecepatan awal Y dikali kecepatan awal X dibagi gravitasi bumi. Atau bisa juga dengan menggunakan cara 2 dikali kecepatan awal kuadrat dikali sin 2 dikali theta dibagi 2 kali gravitasi bumi. Next. Nah, dapat dilihat pada grafik tersebut yang menunjukkan bahwa posisi terjauh partikel yaitu posisi ketika partikel kembali memiliki posisi Y sama dengan 0. Nah, rumus yang kita gunakan yaitu X sama dengan kecepatan awal Y dikali kecepatan awal X dibagi gravitasi bumi. Plus min setengah akar 4 dikali kecepatan awal Y kuadrat dikali kecepatan awal X kuadrat dibagi gravitasi bumi kuadrat. Next. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan contoh soal beserta pembahasannya. Yang pertama yaitu sebuah benda ditembakkan dengan kecepatan awal 40 massa per sekon dan sudut elevasi 53 derajat. Kecepatan benda dalam arah vertikal setelah 1 sekon adalah yang pertama
kita harus mengidentifikasikan apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Yang pertama yang diketahui yaitu kecepatan awal yang bernilai 40 massa per sekon dan sudut elevasinya yaitu 53 derajat serta waktu yang diketahui yaitu 1 sekon. Nah, tadi yang ditanyakan yaitu kecepatan dalam arah vertikal. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentunya kita harus mencari terlebih dahulu kecepatan awal Y, yang Y di sini yaitu bernilai vertikal. Nah, rumus yang digunakan yaitu untuk mencari kecepatan awal Y sama dengan kecepatan awal dikali sin theta. Lalu kecepatan awalnya sudah ditentukan yaitu 40 dan sin theta-nya tadi yaitu 53 derajat. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus yaitu 40 dikali 0,8 yang hasilnya yaitu 32 massa per sekon. Nah, setelah kecepatan awal Y ditemukan, lalu kita langsung ke langkah berikutnya yaitu mencari kecepatan vertikal. Dengan rumus yaitu kecepatan awal Y dikurangi GT. Karena tadi sudah ditemukan kecepatan awal Y bernilai 32, kita tinggal masukkan ke dalam rumus saja, yaitu 32 dikurangi G di sini yaitu gravitasi bumi yang bernilai 10 massa per sekon dan T tadi yaitu waktu 1 sekon. Nah, setelah itu kita tinggal kurangi yang hasilnya 22 massa per sekon. Next. Oke, soal kedua. Yaitu sebuah peluru yang ditembakkan dengan kecepatan awal 30 massa per sekon membentuk sudut 53 derajat terhadap bidang horizontal. Komponen kecepatan peluru dalam arah horizontal dan vertikal saat T sama dengan 0,1 sekon berturut-turut adalah. Nah, di sini sedikit berbeda dengan soal yang pertama tadi. Langsung saja ke jawabannya. Nah, yang pertama kita mengidentifikasi dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama yaitu kecepatan awalnya 30 massa per sekon dan sudut elevasinya 53 derajat. Waktu yang diketahui yaitu 0,1 sekon. Nah, yang ditanya yaitu kecepatan X dan kecepatan Y, di mana X di sini vertikal, X horizontal, dan Y vertikal. Nah, yang pertama, kita menggunakan rumus yaitu untuk mencari kecepatan X, yaitu dengan rumus kecepatan awal X sama dengan kecepatan awal dikali cos alfa, yaitu 30 dikali cos 53 derajat yang hasil dari cos 53 derajat yaitu 0,6. Langsung saja kita kalikan 30 dikali 0,6 yang hasilnya 18 massa per sekon. Setelah kecepatan X tidak tentukan, kita langsung beralih untuk menjawab kecepatan Y yang rumusnya yaitu kecepatan awal Y dikurangi GT. Nah, cukup mudah karena dengan cara kita tinggal memasukkan apa yang diketahui ke dalam rumus. Nah, yaitu kecepatan awal dikali sin alfa dikurangi GT. Kecepatan awalnya 30 dikali sin 53 derajat dikurangi G-nya 10 dan T-nya 0,1. 30 dikali yang nilai dari sin 53 derajat yaitu 0,8. Yaitu 24 dikurangi 1 hasilnya 23 massa per sekon. Next. Nah, ini ada contoh soal yang ketiga yang lumayan berbeda dari soal yang pertama dan soal yang kedua. Saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu. Sebuah batu yang dilempar dengan kecepatan awal 50 massa per sekon membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang horizontal. Waktu yang dibutuhkan agar batu terlempar mendatar sejauh 40 meter dari tempat awal pelemparan adalah. Nah, ini soal sedikit berbeda dari model soal pertama dan kedua. Next. Nah, langsung saja yang diketahui apa saja, yaitu yang pertama yang diketahui kecepatan awalnya 50 massa per sekon dan sudutnya yaitu 60 derajat serta
X-nya sama dengan 40 meter, di mana X merupakan jangkauan horizontalnya. Dan ditanya itu yaitu waktu yang dibutuhkan. Pertama, kita tinggal memasukkan ke rumus, yaitu untuk mencari jangkauan X-nya itu rumusnya ada kecepatan X dikali T. Nah, karena kecepatan X mempunyai rumus kecepatan awal dikali cos 60 derajat, langsung saja apa yang kita ketahui masukkan ke dalam rumus, yaitu kecepatan awalnya 50 dan cos 60 derajat bernilai 0,5, dan T-nya karena yang ditanyakan, maka kita tidak perlu mengganti dengan apa. Nah, selanjutnya karena X-nya sudah diketahui 40, maka kita tinggal menghitung saja. Nah, 50 dikali 0,5 itu hasilnya kita bolak-baliknya saja, T-nya kita pindah ke ruas kiri dan 40-nya kita pindah ke ruas kanan, sehingga menghasilkan 40 dibagi 50 dikali 0,5. Nah, hasilnya itu 1,67. Nah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dari pengertian gerak melingkar aturan. Adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan garis lurus dengan kelajuan tetap. Pada GLB, baik besar kecepatan atau kelajuan maupun arah kecepatan adalah tetap. Sedangkan gerak melingkar beraturan didefinisikan sebagai gerak suatu benda menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan atau besar kecepatan tetap. Artinya, percepatan sudutnya 0. Jadi, yang membedakan pada gerak melingkar beraturan adalah lintasannya berlingkaran. Next. Nah, ini merupakan gambar lintasan pada gerak melingkar beraturan. Kemudian, pada gerak melingkar beraturan, terdapat variabel-variabel penting yang perlu kita pahami, yaitu periode, frekuensi, kecepatan linear, kecepatan sudut, percepatan sudut, perbedaan sudut, dan kecepatan sudut rata-rata. Kita bahas masing-masing, dimulai dengan periode dan frekuensi. Periode adalah selang waktu yang diperlukan oleh suatu titik materi pada benda yang berputar terhadap suatu poros tertentu untuk menempuh satu kali putaran atau satu kali melingkar. Kemudian, frekuensi adalah banyak putaran yang dapat dilakukan oleh suatu titik materi pada benda yang berputar terhadap suatu poros tertentu dalam selang waktu sekon. Antara periode dan frekuensi memiliki hubungan secara matematis, yaitu sebagai berikut. T sama dengan 1 per F, atau F sama dengan 1 T. Kemudian, kecepatan linear.
Kecepatan linier adalah hasil bagi panjang lintasan linier yang ditempuh partikel dengan selang waktu tempuhnya. Rumusan matematisnya adalah kelajuan linier sama dengan panjang lintasan linier dibagi selang waktu tempuh, yaitu V sama dengan 2πr per T. Selanjutnya ada kecepatan sudut. Rumusan matematisnya adalah kecepatan sudut atau omega sama dengan sudut pusat dibagi waktu tempuh. Jadi omega sama dengan 2pi per T. Kemudian kecepatan linier memiliki hubungan matematis dengan kecepatan sudut, yaitu sebagai berikut. V sama dengan R kali omega. Selanjutnya ada perpindahan sudut. Perpindahan sudut adalah sudut yang disapu oleh sebuah garis radial mulai dari posisi awal garis θ 0 ke posisi akhir garis θ. Tentu saja delta θ sama dengan θ dikurangi θ 0. Arah perpindahan sudut adalah sebagai berikut. Yang pertama, delta θ lebih dari 0 untuk putaran berlawanan arah jarum jam. Yang kedua, delta θ kurang dari 0 untuk putaran searah jarum jam. Satuan SI untuk delta θ adalah radian. Θ radian sama dengan 2pi radian. Nilai versi sudut yang ada pada perpindahan sudut adalah sebagai berikut. Satu putaran sama dengan 360 derajat, sama dengan 2pi radian. Satu radian sama dengan 180 per pi. Derajat sama dengan 57,3 derajat. Derajat, putaran, dan radian merupakan besaran-besaran yang tidak memiliki dimensi. Berikutnya ada kecepatan sudut rata-rata. Ini terdapat gambar yang menunjukkan kecepatan sudut rata-rata. Kecepatan sudut rata-rata sama dengan perpindahan sudut di selang waktu. Dirumuskan omega rata-rata, kecepatan sudut rata-rata sama dengan delta θ per delta T sama dengan θ2 dikurangi θ1 dikurangi T2 dikurangi T1. θ2 dikurangi θ1 dibagi T2 dikurangi T1. Arah kecepatan sudut omega adalah sebagai berikut. 1. Omega lebih dari 0 untuk putaran berlawanan arah jarum. Yang kedua, omega sama kurang dari 0 untuk putaran arah jarum jam. Satuan SI untuk omega adalah radian per sekon. Oke, next. Berikutnya ada kecepatan sudut rata-rata. Di dalam suatu gerak melingkar aturan atau GMB, terdapat nilai suatu percepatan. Percepatan tersebut selalu tegak lurus terhadap kecepatan liniernya dan mengarah ke pusat lingkaran disebut dengan percepatan sentripetal. Kata sentripetal berasal dari kata Yunani yang berarti mencari pusat. Untuk partikel yang melakukan gerak melingkar beraturan atau GMB, linier adalah konstan. Tetapi partikel masih mengalami percepatan sentripetal AS yang dirumuskan sebagai berikut. AS sama dengan V kuadrat per R, atau AS sama dengan omega kuadrat dikalikan R. Next. Saat GMB melakukan percepatan sentripetal, akan dihasilkan juga suatu gaya sentripetal. Rumus gaya sentripetal adalah sebagai berikut. Fs sama dengan M kali V kuadrat per R, sama dengan M omega kuadrat kali R.
Fs sama dengan gaya sentripetal. Beberapa gaya sentripetal yang terjadi pada tali adalah sebagai berikut. Dilihat posisinya, ada 4 posisi yang ada, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Persamaan matematis pada titik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, gerak vertikal pada tegangan tali. Persamaan umum yang dapat dibentuk adalah T plus minus W kali cos theta sama dengan Fs. Kecepatan minimum yang dibutuhkan agar benda dapat mencapai titik B dari titik A adalah 2 gr. Kecepatan minimum yang dibutuhkan agar benda berputar satu lingkaran penuh adalah V minimum sama dengan akar 5 gr. Kemudian, gerak vertikal di dalam bidang lingkaran. Persamaan umum yang dapat dibentuk adalah N plus minus W cos theta sama dengan Fs. Kecepatan minimum pada C agar benda tidak meninggalkan lintasan adalah V minimum sama dengan akar GR. Selanjutnya ada gerak melingkar vertikal di luar bidang lingkaran. Persamaan umum yang dapat dibentuk adalah N dikurangi W sin theta sama dengan minus Fs. Kecepatan minimum agar benda tidak meninggalkan lintasan adalah N minus W sin theta sama dengan minus Fs. Kita masuk pada contoh soal. Soal yang pertama, jika benda gerak melingkar di dalam suatu dinding, maka akan mengalami gaya normal maksimum pada posisi terendahnya. Hal tersebut dikarenakan A. Gaya berat bernilai sama dengan gaya sentripetalnya dengan arah berlawanan. B. Gaya berat bernilai sama dengan gaya sentripetalnya dengan arah sama. C. Resultan gaya yang bekerja N-W merupakan gaya sentripetalnya. D. Resultan gaya yang bekerja W plus N merupakan gaya sentripetal. E. Gaya normalnya merupakan penjumlahan antara gaya berat dan gaya sentripetal. Kita lihat pembahasannya. Ini ada gambar untuk soal yang pertama. Jadi ada gaya berat sama tegangan tali. Pembahasannya, gerak di atas adalah gerak melingkar beraturan vertikal atau bandul bermassa bergerak memutar secara vertikal. Titik terendah berarti bandul berada di posisi paling bawah. Karena bandul memiliki massa, muncul gaya berat W. Bandul yang terikat oleh tali tidak membuatnya jatuh ke bawah. Hal ini yang menyebabkan gaya tegangan tali T atau boleh kita sebut gaya normal N saja muncul sebagai gaya reaksi dari gaya berat W pada kasus gerak melingkar vertikal. Kita akan gunakan istilah gaya total saja, simpan saja istilah gaya sentripetal. Jadi F total sama dengan M kali AS. F total itu T minus W sama dengan M kali AS. T sama dengan N. Jadi bisa kita ubah menjadi N sehingga N minus W sama dengan M kali AS. Jadi gaya total di titik terendah adalah N minus W. Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah opsi C. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Soalnya bunyi, sebuah benda yang masanya 10 kg bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika jari-jari lingkaran 0,5 meter, maka 1. Frekuensi putarannya 4 per pi hertz. 2. Percepatan sentripetalnya 32 meter per sekon kuadrat. 3. Gaya sentripetalnya 320 Newton. 4. Periodenya 4 pi sekon.
Pernyataan yang benar adalah, kita lihat pembahasannya. Ya, jadi rumus V sama dengan omega kali R. Omega sama dengan V per R. Diketahui dari soal, V adalah 4, R-nya 0,5. Jadi kita tahu omega sama dengan 8 radian per sekon. Kemudian F sama dengan omega per 2pi. Omega kita ketahui 8. Kita masukkan, kemudian dibagi dengan 2pi, hasilnya 4 per pi has. Jadi poin nomor 1 benar. Kemudian T sama dengan 1 per F sama dengan pi per 4 sekon. Jadi poin nomor 4 salah. Kemudian AS sama dengan omega kuadrat kali R sama dengan omega udah kita ketahui 8. Jadi 8 kuadrat, R-nya juga diketahui 0,5. Jadi hasilnya 32 meter per sekon kuadrat. Jadi poin nomor 2 benar. Kemudian F sama dengan M kali AS. Kita masukkan menjadi 10 kali 32, hasilnya 320 Newton. Jadi poin 3 benar. Jadi pernyataan pada soal nomor 2 ini yang benar adalah poin 1, 2, dan 3. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falmarom. Nomor NIM saya 21030174079. Saya di sini akan menerangkan apa itu gerak relatif. Lanjut. Definisi gerak relatif. Pada bagian ini akan dibahas hubungan dari beberapa pengamatan terhadap gerak dari acuan yang berbeda. 1. Posisi relatif. Deskripsi posisi suatu benda tergantung pada siapa dan di mana pengamat yang mendeskripsikan posisi benda tersebut. Perhatikan gambar berikut. Bisa dilihat kan? Lanjut. Pahami sendiri. Pengamat A berada 5 satuan di sebelah kanan B. Menurut pengamat A, titik P berada di XA sama dengan plus 5 atau positif 5. Sedangkan menurut B, titik B berada di XB sama dengan plus 10. Kedua pengamat tersebut tidak salah, hanya saja mereka melakukan pengukuran yang berbeda karena menggunakan acuan yang berbeda. Sekarang bayangkan, jika pengamat B bergerak ke kanan, menurut A, titik tetap diam. Tetapi menurut B, titik B mengalami perubahan posisi. Pada kasus ini, kedua pengamat juga benar. Perbedaan dalam pengukuran terjadi karena perbedaan acuan yang digunakan. Pada situasi yang lebih umum, mari kita tinjau sebuah partikel berada di titik P. Pengamat A berada pada kerangka acuan SA yang diam. Pengamat B dan titik P berada di acuan SB yang bergerak ke kanan dengan kecepatan PBA. Jika posisi P menurut B adalah RPB, maka posisi P menurut A adalah RPA sama dengan RPB plus VBA kali T. Lanjut.
2. Kecepatan dan percepatan relatif. Berdasarkan persamaan 1, maka dengan cara menurunkan persamaan 1 terhadap waktu, diperoleh persamaan kecepatan sebagai berikut. dr PA dtv PA sama dengan dr PB dt kali T plus V BA kali VPB plus VBA. Dengan VPA adalah kecepatan partikel P menurut A. Persamaan 1 dan 3 disebut persamaan transformasi Galileo. Meskipun kedua pengamat di kerangka acuan yang berbeda mengukur kecepatan yang berbeda, tetapi kedua pengamat mengukur percepatan yang sama jika kecepatan BA atau VBA adalah nilai yang konstan. Hal ini dapat diklarifikasi dengan menurunkan persamaan 3 terhadap waktu. D kecepatan PA kali D kali T sama dengan dVPB kali dt plus dVBA kali dt. Karena VBA konstan maka dVBA dt sama dengan maaf, ada kesalahan jaringan. Karena VBA konstan maka di VBA dt. Maaf sekali lagi ada kesalahan jaringan. Astagfirullah. Karena VBA konstan maka dVBA dt sama dengan 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PA atau percepatan PA sama dengan percepatan PB. Jadi percepatan partikel P terukur sama meskipun diukur dari kerangka acuan yang berbeda. Lanjut. Contoh soal. Dilihat ya. Contoh soal. 1. Contoh soal pertama. Anita berada di dalam mobil yang bergerak ke utara dengan kecepatan 20 meter per sekon. Pada jalan yang sama, Robert mengendarai motor dengan kecepatan 10 meter per sekon ke arah selatan. Kecepatan Anita menurut Robert adalah kecepatan Anita atau V Anita sama dengan 20 meter per sekon. Bentar. Maaf, ada kesalahan jaringan. VAT atau V Anita sama dengan 20 meter per sekon. VRT atau V Robert, kecepatan Robert adalah min 10 meter per sekon. Kenapa? Karena berbalik arah bertolak pokoknya apa sih? Pokoknya itu melawan arah Anita. Nah, jadi V Robert itu sama dengan min 10 meter per sekon. Nah, jadi total kecepatan nih semuanya itu kecepatan Anita ke Robert sama dengan V Anita dikurangi V Robert. Kecepatan Robert sama dengan 20 dikurangi min 10 atau 20 plus 10 meter per sekon. Hasilnya 30 meter per sekon. Lanjut guys. Nah, soal kedua. Contoh soal kedua. Budi menarik kereta yang memiliki panjang 500 meter dan bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Karena suatu hal masinis, mereka menyalakan lampu depan kereta. Kejadian pertama. 5 detik kemudian masinis menyalakan lampu belakang kereta. Kejadian kedua. Jarak dua kejadian tersebut menurut Budi dan Dewi yang berada di pinggir rel adalah, nah, bisa dilihat jawabannya A, B, C, D, E. Nah, jawabannya menurut
Pembahasannya ialah menurut Budi yang berada di dalam kereta, jarak dua kejadian itu adalah 500 meter. Karena lampu depan dan lampu belakang berjarak 500 meter dan relatif tidak bergerak terhadap Budi. Sedangkan menurut Dewi, jarak antara dua kejadian itu berjarak 480 meter. Karena pada rentang waktu 5 detik, lampu belakang telah bergerak mendekati titik kejadian satu sebesar 20 meter. Jadi, jawabannya ialah B, 500 meter dan 480 meter. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah guys. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Di slide sebelumnya ada daftar pustaka. Bila mungkin teman-teman ingin melihat referensi yang kami gunakan, ada daftar pustaka ini. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Untuk pertanyaan, tanggapan, dan saran dapat diajukan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.